tidak eksplisit dalam bentuk tabel. Jadi dia hanya ada nilai-nilainya saja, tapi fungsinya tidak. Nah, kita coba itu untuk mendekati ya, melakukan integral ini secara numerik. Karena tidak semua persamaan atau integral atau fungsi gitu ya, itu dapat diintegralkan secara eksplisit. Jadi banyak, apalagi dalam teknik gitu ya, itu banyak sekali persamaan-persamaan yang ketika dilakukan integral tidak bisa gitu ya, karena bentuknya yang sudah sangat kompleks. Nah, biasanya untuk mencari solusi dari integral ini digunakanlah pendekatan-pendekatan, diantaranya adalah yang akan kita bahas gitu ya. Dalam perkuliahan ini mungkin saya akan membahas terkait 2 saja metodenya gitu ya. Jadi minggu ini mungkin kita akan membahas fokus ke integral trapesium, dan minggu berikutnya kita akan fokus di integral Simpsons. Ya. Contoh, misalkan integral fungsi eksplisit, misalkan kita punya integral dari fungsi 6x pangkat 3 minus x kuadrat plus cos x minus eksponen x dx ya, mana integralnya dari 0 sampai 2. Nah, ini karena fungsinya jelas ada gitu ya, dan bisa diintegralkan secara satu per satu, ini disebut dengan fungsi eksplisit. Jadi persamaannya ada gitu ya. Dan kalau kita ingin mengintegralkan bentuk yang seperti ini pun juga bisa secara langsung, karena bentuknya juga sangat sederhana. Nah, kita bisa, kalau sifat integral ya seperti ini, kalau sifat integral seperti ini, kita bisa mengintegralkannya secara satu per satu ya, dimana kalau dalam sifat integral penjumlahan atau pengurangan itu bisa diintegralkan secara terpisah gitu ya. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh misalkan kalau kita integralkan 6x pangkat 3, ini akan jadi integral dari 6 per 4x pangkat 4 ya. Jadi diingat-ingat ya sifat kalkulusnya. Kemudian integral dari minus x kuadrat adalah 1 per pangkatnya jadi 3. Jadi harus tidak ada x-nya. Jadi 1 per 3 x pangkat 3. Jadi antara penyebut ya, antara penyebut dan pangkat itu nilainya harus sama. Ya, kalau dalam melakukan integral berupa pangkat seperti ini. Kemudian ini kan minus ya, kita integralkan satu per satu. Kemudian di cos, integral dari cos itu adalah sin x ya. Jadi sini bisa kita langsung tulis. Karena turunan dari sin adalah cos, ya. Jadi tandanya tidak ada perubahan ya. Kecuali kalau integral dari sin adalah min cos. Karena turunan dari cos adalah min sin. Sehingga dia kembali ke fungsi atau bentuk awalnya. Kemudian integral dari eksponen x itu adalah eksponen x itu sendiri. Terus kita masukkan batasnya adalah 0 sampai 2. Ya. Nah, ini integral tentunya bisa kita hitung secara eksplisit. Nah, sekarang kita lihat contoh yang di dalam tabel ya. Ini kita hanya diberikan nilai fx, kemudian juga diberikan nilai x pada rentang 0 sampai 1. Ya, ada 0, kemudian ada 0,25, kemudian ada 0,5, 0,75 dan 1. Di mana pada setiap nilai x ini diberikan nilai fungsi fx-nya. Nah, pertanyaannya adalah misalkan kita ingin menghitung integral dari batasnya 0 sampai 1 fx dx. Ini kan kita tidak bisa menghitung secara eksplisit ya, karena fx-nya tidak ada. Fx-nya
ini tidak diketahui. Sehingga kita tidak bisa menghitung secara eksplisit untuk fungsi integral ini. Nah, bentuk-bentuk seperti ini bisa kita gunakan nanti metode integral numerik. Jadi kita menggunakan pendekatan-pendekatan ya untuk mencari integral yang dia bentuknya dalam fungsi fx-nya tidak diketahui atau fungsi implisit. Nah, ini dua contoh gitu ya yang akan kita gunakan metode numeriknya untuk menyelesaikan fungsi baik eksplisit maupun implisit. Eksplisit pun tidak serta-merta fungsinya bisa diintegralkan. Ya, misalkan saya punya fungsi 0 sampai 1 ya, eksponen min 2x ya, cos x kuadrat misalkan ya x. Nah, ini aja misalkan gitu ya. Eksponen min 2x cos 2x cos x kuadrat ini belum tentu bisa kita integralkan secara eksplisit ya. Misalkan kalau dipangkatkan juga di sini. Nah, ini akan sudah sangat kompleks kalau kita ingin mencari integralnya. Sehingga juga perlu kita melakukan pendekatan secara numerik untuk mencari solusi dari integral ini. Ya. Oke, nah sekarang kita melihat dari tafsir geometrisnya. Kalau ini kan definisi secara umum ya, ketika kita menyelesaikan integral tentu, ya, prosesnya. Sekarang secara geometri, jadi integral itu kan sebenarnya adalah luas di bawah kurva. Ya, misalkan contoh, saya punya fungsi fx itu sama dengan x, ya, dimana ini adalah fungsinya linear. Kemudian kita mau mengintegralkan batasnya dari 0 sampai 4 misalkan ya, x dx. Ini kalau misalkan saya gambarkan ya fungsi fx-nya seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4. Ini pasti akan dia lari garis lurus seperti ini ya. Sini 2, 3, 4. Ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita tarik garis lurus ya. Nah, jadi kan bentuk kurvanya kalau dia linear itu kan sebenarnya seperti ini ya. Jadi bentuk segitiga gitu. Nah, secara geometri tafsir dari integral itu adalah luas di bawah kurva gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan contoh yang fungsinya fx sama dengan x ya, yang ini 0, itu kan kita mengintegralkan dari 0 sampai 4 dx. Nah, coba kita hitung secara tafsir geometri ya, di mana kita menghitung luas di bawah kurvanya. Nah, luas di bawah kurva segitiga itu kan luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, ya kan ya? Coba kita sedikit. Nah, kita tinggal mencari alasnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat segitiga di sini, alasnya itu kan berarti yang ini ya. Tingginya berarti yang ini. Nah, di sini kalau kita lihat alasnya adalah dari 0 sampai 4 itu jaraknya kalau kita hitung adalah 4 ya. Berarti setengah dikali 4. Tingginya juga dari 0 sampai 4 ya. Jadi di titik terakhir itu nilainya juga sama dengan 4. Berarti tingginya 4, alasnya 4. Sehingga kalau kita hitung ini sama dengan 8. Luas di bawah kurvanya berarti sama dengan 8 kalau kita menggunakan tafsir geometri. Nah, kalau kita menggunakan definisi integral, ini kan fungsinya sederhana ya. Jadi kalau kita integralkan 0 sampai 4 dari x dx, integral dari x kan adalah setengah x kuadrat ya. Dengan batas 0 sampai 4, ini adalah setengah dikali 4 kuadrat dikurang setengah kali 0 kuadrat. Dimana hasilnya adalah sama dengan seperti ini, sama fungsi rumus
luas geometrinya tadi, yaitu setengah dikali 16 sama dengan 8. Jadi ketika kita menghitung integral, itu sebenarnya kita menghitung luas di bawah kurvanya, itu dengan menggunakan tafsir geometri. Jadi kalau bentuk kurvanya persegi panjang, misalkan seperti distribusi uniform, ya distribusi uniform itu seperti ini. Jadi dia datar seperti ini. Nah ini kalau kita mau menghitung luasan di bawah kurvanya kan ini pakai rumus persegi biasa aja, ya. Jadi panjang kali lebar, gitu kan? Itu luasnya. Kalau segitiga ya berarti ini tadi setengah kali alas kali tinggi. Nah pertanyaannya adalah kurva yang ingin kita integralkan itu hampir jarang sekali bentuknya geometri yang simetris atau yang uh, seperti segitiga, kemudian kotak, gitu ya, atau mungkin bujur sangkar dan sebagainya. Tapi dia bentuknya tidak beraturan seperti ini. Ya. Nah, kalau bentuknya tidak beraturan begini, bagaimana cara kita menghitung luas di bawah kurvanya? Ya. Ini kan secara matematis kan juga tidak ada gitu ya rumus yang bisa menghitung luas di bawah kurva yang bentuknya atau menghitung luas suatu bidang yang tidak simetris, ya. Jadi atau tidak beraturan, ya. Jadi tidak beraturan. Jadi agak sedikit menantang gitu ya. Apalagi kalau misalkan bentuk eksplisitnya yang integral ini kita juga tidak bisa menghitung persamaannya secara eksplisit. Luas di bawah kurvanya tidak bisa, secara matematis juga tidak bisa gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pendekatan melalui integrasi numerik tadi gitu ya. Nah, coba kita next lagi. Nah, oke, mungkin sebelum ke konsep integrasi numeriknya, nah ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu tentang contoh gitu ya persoalan integral. Nah, misalkan di dunia kelistrikan gitu ya dalam bidang teknik elektro, ya. Misalkan diketahui ya harga rata-rata arus listrik ya. Jadi ini harga ya rata-rata suatu arus listrik yang berosilasi sepanjang satu periode boleh nol, ya nol gitu ya satu periodenya. Kemudian di samping kenyataan bahwa hasil neto adalah nol, arus tersebut mampu menimbulkan kerja dan menghasilkan panas. Karena itu, misalkan para rekayasawan ya, para engineer ya, kemudian listrik sering mencirikan arus yang demikian dengan persamaan ini. Jadi biasanya ada persamaan yang digunakan untuk karakter arus yang seperti ini. Ya. Di mana dalam hal ini IRMS itu adalah arus root mean square-nya, kemudian T itu adalah periodenya, dan IT itu adalah fungsi arus pada rangkaian. Ya, di mana IT itu biasanya mengikuti fungsi sin ya min lab kayak tadi yang saya tuliskan ya 5 eksponen min 2T dikali sin 2 VT baru kita masukkan kuadrat lagi gitu kan ini kan kuadrat lagi ya. Nah jadi fungsinya sudah kompleks sekali gitu kalau kita mau mencari integralnya ya ini salah satu contoh ya persoalan integral yang uh, ditemukan gitu ya dalam dunia teknik. Kemudian contoh yang lain, misalkan kita melakukan pengukuran flux panas matahari yang diberikan oleh tabel berikut gitu ya. Jadi misalkan kita punya waktu dalam satuan jam ya, setiap jam flux panas itu diukur ya, dimana satuannya adalah kalori per sentimeter per jam ya. Ini kita dapat dua tabel ini adalah T, ini adalah Q ya. Kemudian kita diminta untuk memperkirakan panas total yang diserap oleh panel kolektor seluas 150.000 cm persegi selama waktu 14 jam. Ya, ini yang diminta ya. Kemampuan serap ya, daya serap gitu ya dari panel, artinya panel surya gitu ya, panel kolektor yang seluas ini selama waktu 14 jam.
di mana misalkan diketahui kemampuan absorption-nya itu adalah 45%, kemudian sehingga panas total yang diserap itu mengikuti persamaan yang di sini, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ingin mengintegralkan, ini kan fungsinya sebenarnya sederhana ya, karena A, karena epsilon ini, E, AB, dan A ini dia konstan. Konstan artinya tidak bergantung dengan waktu. Sebenarnya yang kita integralkan hanya 0 sampai T adalah Q dt ini aja. Karena Q yang berubah seiring dengan waktu. Cuman kan Q ini kita tidak tahu ya persamaannya seperti apa. Kita cuma punya nilai fungsinya pada waktu-waktu tertentu. Ya, kalau di sini kita mau mencari integralnya sampai 14. Nah, bagaimana cara kita mengintegralkan ini sedangkan kita tidak punya persamaan Q-nya? Nah, inilah nanti pentingnya kita menggunakan pendekatan numerik untuk mencari integral dari panas total yang diserap ini. Ya. Oke. Sekarang, nah ini dalam metode integrasi numerik ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mencari ya, pendekatan untuk mencari luas di bawah kurva tadi. Nah, yang pertama itu ada metode Piast namanya, ya, di mana luas di bawah kurva itu dibagi ke dalam bentuk persegi ya, ke Piast gitu ya. Jadi bentuk luas wilayah yang kecil-kecil gitu ya. Jadi misalkan kalau kita tadi punya ini ya, segitiga, kita akan menghampiri ini dengan membagi dia ke dalam luas-luas seperti ini. Seperti ini ya. Nah, jadi dia dibagi kecil-kecil ya ke dalam luas seperti ini. Nah, ini disebut dengan metode Piast. Baru nanti setiap luas ini kita hitung. Ini luasnya berapa, ini berapa ya. Ini berapa dan seterusnya. Jadi nanti setiap area atau luas yang kita bagi itu nanti dihitung baru dijumlahkan. Ini disebut dengan metode Piast. Kemudian ada juga metode Newton-Cotes ya, di mana ini kita menghampiri fungsi integralnya dengan polinom interpolasi ya. Kemudian kita baru melakukan integral terhadap fungsi polinomnya. Jadi fungsi f(x) ini dia dikonversi ya, diubah ke dalam bentuk polinom ya. Kalau polinom itu kan fungsinya misalkan y plus y kuadrat misalkan ya, dan seterusnya y pangkat 3 gitu ya. Mungkin ada konstan-konstannya di masing-masing. Nah, itu disebut dengan polinom ya. Ini disebut dengan metode Newton-Cotes ya. Jadi kita tidak pakai metode ini. Kemudian ada juga metode namanya kuadratur Gauss ya, di mana kita mengintegrasi nilai ini sejumlah selang titik-titik tertentu kemudian dikalikan ke dalam dengan suatu konstanta. Ya. Nah, kemudian kita juga menjumlahkan keseluruhan perhitungan. Jadi biasanya kalau kuadratur Gauss itu diasumsikan bahwa integralnya mengikuti fungsi distribusi normal ya, karena biasanya dia dibawa ke dalam bentuk eksponen min X ya, seperti ini, X kuadrat. Nah, baru nanti dicari berapa pengali konstannya. Nah, itulah yang kemudian nanti kita kalikan ke dalam fungsi X ya, dengan nilai yang sudah ditentukan gitu ya. Biasanya di generate ya, dibangkitkan dari -1 sampai 1 ya, ada konstannya. Ini disebut dengan metode kuadratur Gauss ya. Nah, ini tapi untuk perkuliahan ini kita akan fokus pada metode Piast terlebih dahulu. Oke, nah metode Piast itu tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan membagi, misalkan kita punya kurva ya, fx atau y gitu ya. Y sama dengan fx itu seperti ini ya kurvanya. Nah, kemudian kita membagi kurva ini ke dalam selang interval dengan panjang yang sama. Panjang itu kita misalkan H ya. Jadi misalkan panjang itu adalah H, di mana H itu nilainya adalah B min A per N.
Nah, B min A ini adalah batas integral tentunya tadi. Jadi A ini adalah batas bawah ya. Ini batas bawah. Sedangkan B-nya adalah batas atas. Ya. Jadi batas dikurang batas bawah dibagi berapa banyak interval yang ingin kita bagi kurvanya. Gitu ya. Itu disebut dengan N. Ya, jadi N itu banyaknya atau jumlah kurva. Jadi untuk mencari interval itu rumusnya adalah B min A dibagi N. Ya. Nah, kemudian untuk mencari titiknya, jadi kan ini menggunakan sebenarnya dia menggunakan rumus persegi ya, metode trapesium ini tuh. Jadi kan persegi itu kan panjang dikali lebar ya. Dimana panjangnya adalah yang ini ya, ini panjang. Jadi tinggi ini adalah F0. Kemudian lebar itu adalah yang H. Ya, ini lebarnya H. Nah, jadi setiap luas itu panjangnya sama. Ya. Nah, untuk mencari titik gitu ya. Kan kita untuk mencari tinggi kan kita misalkan ya, kalau di F0 itu kan adalah Y sama dengan F untuk X0. Ya kan ya. Jadi nilai F pada titik X0 itu adalah F0. F1 itu adalah nilai F pada titik X1. F2 nilai F pada titik X2 dan seterusnya. Nah, makanya kita perlu mencari X0, X1, X2 dan seterusnya titik-titik ini, yang ini ya. Ini kita perlu mencari nih titik-titiknya. Nah, karena interval itu nilainya sama, ya selalu sama, jadi kita membagi luas di bawah kurva itu ke dalam ruas-ruas yang sama, maka kita bisa menggunakan pendekatan ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan secara matematis itu, misalkan pada X0, X0 itu kan adalah nilai batas bawahnya, yang mana ini sama dengan A. Ya. Kemudian X1 itu berarti titik setelah selanjutnya gitu ya, di interval berikutnya. Yang mana karena intervalnya sama, berarti ini adalah A ditambah H gitu ya. Ini adalah titik X1 berikutnya. Kemudian di titik X2 itu kan berarti titik X2 ditambah interval H. Ini kan? Titik X1 maksudnya. Titik X1 ditambah H ya. Titik X3 berarti adalah X2 ditambah H. Begitu dan seterusnya. Ya, ini kalau kita mau mencari titiknya. Sehingga kalau X1 ini saya ganti ya di sini. Kalau saya ganti ini kan sebenarnya adalah H plus H ditambah H yang baru yang di sini. Ya. Dimana ini sama dengan A plus 2H. Ya. Nah, yang di sini X2 itu adalah A plus 2H ditambah H lagi sama dengan A plus 3H. Dan seterusnya. Sehingga di sini coba lihat ya, di sini ada 1, di sini ada 2 ya. Di X2 di sini ada 3. Dan itu berjalan seiring dengan kita mencari berapa banyak interval yang ingin kita hitung. Nah, secara matematis ini bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan ini. Ya. Yang ini. Di mana XR itu adalah A plus RH. Untuk R-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Nanti kalau kita sudah dapat nilai X-nya sampai Xn, karena kan kita membagi intervalnya sebanyak N ya, sehingga nanti akan terbagilah interval itu dari X0 sampai Xn. Nah, kemudian nanti nilai dari F, ya F ini, itu akan kita substitusikan ke nilai F ini. Ya, jadi setiap nilai X yang kita peroleh ya, titik-titik yang sudah kita dapat, ini dimasukkan ke fungsi F, kemudian dicari nilai F-nya, Fx-nya. Ya, sehingga nanti dapat F0 untuk fungsi Fx pada titik X0 ya,
F1, F2, dan seterusnya sampai nanti Fn. Ya, jadi kita akan punya sebanyak fungsi ini. Ya. Ini logika ininya kurang lebih seperti ini. Ya. Logika metodenya harusnya kita